Mati aja lah kau. Nah, matikan aja kak. Kasih minum kopi dia. Kasih minum kopi ya. Kasih cyanida aja. Di kantor tak berdosa. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu pembunuhan yang terjadi di Sedang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang siswi SMP telah hilang selama 2 hari dan mirisnya ditemukan dalam karung perkebunan sawit. Siapakah pelaku pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Pada hari ini, gua ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan seorang remaja perempuan bernama Anissa Salsabila Harefa berusia 12 tahun. Seorang siswi kelas 1 SMP Negeri 2 Pantai Cermin. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pantai Cermin yang bernama Yuyu Wiwi Purnama, Anissa ini dikenal sebagai murid yang pendiam, ramah, dan mudah bergaul. Bahkan dia pun merupakan murid yang berprestasi di sekolahannya. Anissa ini adalah anak pertama dari 7 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Supriyadi Harefa dan Rubiah ibunya. Anissa berserta dengan keluarganya tinggal di Lubuk 3, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara. Sementara itu, kronologi dari hilangnya Anissa ini terjadi pada hari Kamis 12 Desember 2024 pagi harinya. Pada pagi itu, Anissa pergi ke sekolah seperti biasa. Anissa pergi ke sekolah bersama dengan adik dan juga temannya. Mereka bertiga berboncengan motor. Lalu Supriyadi meminta kepada Anissa untuk terlebih dahulu mengantarkan adiknya yang masih kelas 1 SD ke sekolahannya. Namun sejak kepergian Anissa ke sekolah itu hingga pada jam 15.00, Anissa tidak kunjung pulang ke rumah. Hal itu membuat Supriyadi ayahnya merasa khawatir dan mendatangi rumah teman dari Anissa untuk mencari keberadaannya. Namun teman dari Anissa yang berinisial A mengaku jika Anissa ini sudah pulang setelah mengantarkannya pulang ke rumah. Lalu Supriyadi ayahnya pun melanjutkan pencarian ke pinggir pantai yang menyangka jika Anissa ini sedang bermain di sana bersama dengan teman-temannya. Namun ternyata Anissa tidak berada di sana, sehingga pada hari itu keberadaan Anissa pun tidak berhasil ditemukan. Hingga pada keesokan harinya, Jumat 13 Desember 2024, pada jam 11 siang, keluarga dari Anissa membuat laporan ke Polsek Pantai Cermin mengenai anaknya yang tidak kembali pulang ke rumah setelah 2 hari lamanya. Sehingga Polsek Pantai Cermin pun mengeluarkan surat laporan kehilangan orang. Memasuki sore harinya di hari yang sama pada jam 16.00, paman dari Anissa yang bernama Safarudin berusia 37 tahun berinisiatif mencari keberadaan keponakannya Anissa di sekitaran area perkebunan sawit. Di dalam pencariannya itu, Safarudin pun melihat ada sebuah karung di bawah tumpukan pelepas sawit. Dikarenakan rasa penasaran, Safarudin pun melihat isi karung tersebut yang ternyata Anissa ditemukan dalam karung itu dengan kondisi tidak bernyawa yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Sontak saja penemuan itu pun membuat gempar warga sekitaran yang segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera menuju ke lokasi temuan. Jam 18.00, polisi tiba di lokasi. Pihak kepolisian segera melakukan evakuasi dan identifikasi. Setelah melihat ciri-ciri dari korban, sudah bisa dipastikan jika korban ini adalah Anissa yang telah hilang dan telah dilaporkan oleh pihak keluarga. Jasad Anissa dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara, Kota Tebing Tinggi untuk dilakukan proses otopsi guna mengetahui penyebab dari kematiannya. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan satu buah helm berwarna hitam di lokasi temuan. Sementara itu, motor yang digunakan oleh Anissa telah hilang, sehingga polisi segera melakukan pelacakan keberadaan motor dari korban ini.
Kita serahkan aja main apa ya. Oh, jumlahnya. Di sini jumlahnya kami cari sana keliling-keliling kan. Cari kemari nampak bunyi. Terus kan nampak bunyi. Apa ini kardus apa? Dikoyak terpegang kan gitu. Dikoyak lah bunyinya. Biar jelas nampak itu. Nyaksikan ini orang apa bukan kan gitu. Banyak orang kan gitu. Gitu ceritanya. Ini sudah lama hilang deh. Baru 2 hari. 2 hari. Semalam. Dari hasil penelusuran pihak kepolisian, polisi menemukan adanya sebuah CCTV pada rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban dan lokasi temuan. Video CCTV itu berdurasi 27 menit. Dalam CCTV itu terlihat saat korban ini datang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat korban sedang bersama dengan temannya berboncengan motor. Pada hari hilangnya korban ini, korban pun sedang melaksanakan ujian di sekolahnya. Dan pada jam 10 pagi, korban keluar dari sekolahannya. Dalam rekaman CCTV itu terlihat korban tengah mengantarkan temannya usai pulang dari sekolah. Diketahui rumah temannya ini sangat dekat dari rumah korban. Hingga ditemukan pada hari Jumat di dalam karung perkebunan sawit dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pihak kepolisian pun masih terus mempelajari rekaman CCTV itu. Sementara hasil visum luar ditemukan luka memar pada bagian leher dan tidak ditemukan luka senjata tajam. Yang diduga kematian korban ini akibat digenggam pada lehernya. Pihak keluarga sangat berharap polisi dapat segera menangkap pelaku pembunuhan. Setelah menjalani pemeriksaan, tubuh korban pun dikembalikan pada pihak keluarga dan dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 di TPU Muslim yang tidak jauh dari tempat tinggal korban. Sementara itu, hasil penyelidikan, Polres Serdang Bedagai mengaku telah berhasil mengantongi identitas dari terduga pelaku pembunuhan atas korban Anissa. Pihak kepolisian pun meminta doa kepada masyarakat agar bersabar menunggu hasil dari pengejaran pihak kepolisian. Dari hasil pengejaran polisi berhasil melacak keberadaan pelaku yang sedang bersembunyi di Dusun 1, Desa Pematang Siantar, Tatal, Kecamatan Perbaungan. Dan polisi pun berhasil menangkap pelaku pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 jam 19.30. Namun pada saat penangkapan itu, pelaku masih berusaha melakukan perlawanan dan melarikan diri. Sehingga polisi pun menghadiahi timah panas pada kedua kakinya, lalu membawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Siapa maksudnya itu? Sana. Diam tuh. Sana maju bang. Ajar. Langsung masuk tadi. Ajar nih. Ajar. Pelaku pembunuhan ini bernama Heri Fadlina Sution, berusia 27 tahun alias Nanang, warga Dusun 1 Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan. Dengan statusnya sudah berkeluarga, pelaku pun telah memiliki 1 orang anak, yang dimana pelaku sudah tidak tinggal satu atap dengan sang istri. Istrinya tinggal bersama dengan orang tuanya, sementara pelaku tinggal bersama dengan ibunya di Desa Pematang Tatal. Selain itu, pihak kepolisian pun telah melakukan pemeriksaan urin dan ditemukan fakta jika pelaku ini pengguna narkoboy. Sosok dari pelaku Nanang ini banyak yang mengenalnya lantaran pelaku sering nongkrong di warung tuak. Bahkan ibu korban Rubia meski tidak hafal dengan pelaku, tetapi nama Nanang sudah tidak asing lagi di telinganya. Bahkan jika diperlihatkan orangnya, ibu korban pasti langsung mengenalinya. Pada sisi lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengakui jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan dan mirisnya korban pun telah dinodai oleh pelaku. Motif pembunuhan ini dikarenakan
pelaku ingin menguasai motor yang digunakan oleh korban. Buka kau. Hei, jatuh nunduk kau. Buka kau. Terus kenapa kau bunuh? Habis itu kau Ya, awal mulanya pengen menguasai harta tadi Pak. Contoh kayak kereta dia Pak, yang saya ambil Pak. Cuman kalau untuk saya kayak merasa nafsu tadi lah Pak, melihat badan dia Pak, kayu udara dia Pak, lihat Pak. Kalau untuk membunuh dia Pak, karena saya panik Pak, begitu saya bangun Pak, di situ dia menjerit Pak, di situ saya apalah Pak, kayak berpikiran kayak mau membunuh dia Pak. Pengakuan dari pelaku ini dikuatkan dengan hasil otopsi pada tubuh korban, di mana ditemukan cairan pria pada vital korban. Kronologi dari pembunuhan ini terjadi pada hari Kamis 12 Desember 2024. Pada hari itu, korban tengah mengantarkan temannya pulang ke rumah. Tanpa sengaja, pelaku melihat korban, lalu muncullah niat pelaku untuk merampas dan menodai korban. Hingga pelaku pun merencanakan pembunuhan itu. Setelah korban mengantarkan temannya pulang ke rumah, korban pun melewati jalan pintas. Pelaku menghalangi jalan menggunakan bambu yang telah dia siapkan oleh pelaku sebelumnya. Setelah korban ini berhenti, pelaku datang menyergap korban dan mendorong korban hingga terjatuh. Lalu memiting leher korban dan membawanya ke belakang rumah kosong di sekitaran lokasi. Korban yang pada saat itu pingsan, di saat itulah pelaku menodai korban. Di tengah aksinya itu, korban pun terbangun lalu berteriak. Teriakan korban membuat pelaku panik dan mengambil kain lalu menjerat leher korban hingga kehilangan nyawanya. Setelah pembunuhan itu pun, pelaku membawa motor korban dan digadaikan sebesar Rp500.000. Uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk berfoya-foya, hingga akhirnya pelaku pun tertangkap oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya itu, pelaku terjerat pasal berlapis, salah satunya pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal pidana mati atau seumur hidup. Sementara itu, pihak keluarga pun merasa lega dengan tertangkapnya pelaku ini. Rubia selaku ibu korban pun mengaku sangat terpukul dengan kejadian ini dan mengatakan maunya sih hukuman mati, tetapi itu pun belum puas sebenarnya aku. Kok bisa sekejam itu pelaku kepada anakku? Guys, dari kejadian ini gua sangat berharap dan mendoakan keluarga dari korban agar diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Sementara untuk korban, semoga mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, itulah video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?